Aku ingin perempuan ini harus berkelas. Yang terpenting dia itu pintar. Dia harus pintar berbicara dan tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Apa kamu punya perempuan seperti itu untukku? Tuan Reed, aku dapat menemukan gadis manapun yang kubutuhkan dengan harga yang tepat. Tentu saja. Berapa banyak? Jadi izinkan aku menjelaskannya. Kamu butuh seorang gadis yang bisa berpura-pura menikahimu selama 1 tahun, pindah ke rumahmu, berperan sebagai istri, pada akhirnya memberimu bayi. Betul. Tidak ada cinta, tidak ada seks, tidak ada ikatan. Tidak ada seks, jadi Sama sekali bayi. tidak ada seks. Hal terakhir yang kubutuhkan adalah semuanya menjadi berantakan. Bayinya akan dilakukan secara artifisial. 7,5 miliar rupiah. Dengan harga segitu, aku lebih baik mendapatkan istri asli. Wah, kamu membayar untuk produk premium, Tuan Reed. Maksudku gadis ini akan mengandung bayimu selama 9 bulan. Saat kau menghitung upah per jam, aku yakin kau membayar pengacaramu lebih dari itu. Baiklah, kapan dia bisa mulai? Aku akan mencarikan gadis yang sempurna dalam 48 jam dan akan mengantarkannya langsung ke depan pintumu. Sepakat. Senang berbisnis. Tetap di jalur kamu. Lakukan apa yang diperintahkan dan dapatkan bayarannya. Itu saja. Saya sudah bilang saya tidak melakukan uji klinis dan kami tidak memiliki uang sebanyak itu. Hubungan palsu? Kamu mecatku. Sampai kamu menikah dan menghasilkan ahli waris, kamu dibebas tugaskan dari tugas Heo kamu. Jadi fase pertama, perkenalkan aku pada kakekmu sebagai pacar Anda. Dia benar-benar harus membelinya. Nathan, Jika kakeknya melihat melalui tindakan kecil, saya bisa mengucapkan selamat tinggal pada uang itu. Saya tidak melihat apa-apa. Apakah menurut Anda kakek Anda membeli proposal palsu? Kamu cukup meyakinkan. Saya melakukan ini untuk adik saya. Tapi astaga, dia sangat seksi. Ada banyak hal yang perlu dilakukan sebelum kita sampai ke... Bayinya, Saya mulai ingin ini menjadi nyata. jadi kenapa tidak bisa menjadi nyata? Pergilah Amelia. Sudah aku bilang aku tidak akan melakukan uji klinis. Kenapa tidak? Kata dokter Saroyan, ini kesempatan terbaik untuk menjadi lebih baik. Karena biayanya 4,5 miliar rupiah. Dan kita tidak punya uang sebanyak itu. Dan aku muak tinggal di rumah sakit bodoh ini. Kamu tak perlu mengkhawatirkan uangnya. Kamu hanya perlu fokus untuk menjadi lebih baik, oke? Ya, itu bukan terserah padamu. Ini tubuhku dan aku menolak. Apa? Itu terserah padaku. Aku kakak perempuanmu dan kau mendapatkan perawatan itu. Kau bahkan bukan saudara perempuan asliku. Kamu diadopsi. Abby? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Darah atau bukan darah, aku saudarimu. Selamanya. Aku tidak bisa terus menyeretmu, Amelia. Setelah ayah dan ibu meninggal, kamu keluar dari kampus untuk menjagaku. Kamu menjual rumah itu untuk membayar perawatan medisku. Kamu memberikan segalanya untukku. Hanya berhenti. Pergi dan jalani hidupmu. Kamu adalah hidupku, Abby. Hai, ini Amelia Hart menelpon tentang tawaranmu. Aku akan menerimanya. Tidak. Aku tak pernah mengatakan apapun tentang pernikahan palsu dan seorang bayi. Kamu pikir keperawananmu saja bernilai 4,5 miliar? Apa vaginamu terbuat dari emas? Dengar, Amelia. Kamu seorang gadis cantik. Dan aku yakin kamu juga pintar. Tapi jika kamu mau menghasilkan 4,5 miliar rupiah, Nathan Reed adalah satu-satunya pilihanmu. Pernikahan palsu aku bisa menghadapi. Tapi seorang bayi, itu makhluk hidup yang bernafas. Apa kamu ingin menyelamatkan saudarimu atau tidak? Karena dari apa yang aku lihat, saudarimu adalah manusia yang masih bisa bernafas. Kamu meminta 4,5 miliar rupiah, Amelia. Aku memberikan itu kepadamu. Bagaimana?
Tunggu, beritahu aku lagi. Kamu akan berpura-pura menikahi seseorang dan memberinya bayi. Ya, aku tahu, gila. Apa yang terjadi? Tapi kamu tidak bercinta dengannya. Katanya XX tidak termaksud di kontrak. Jadi, Oke, jadi dia gay, kamu istri berjanggut, atau ada yang salah dengan penisnya? Disfungsi ereksi? terima kasih Sophie karena membuatku merasa jauh lebih baik. Jadi, apa kamu punya nama? Siapa yang kamu nikahi? Ya, kurasa namanya adalah Nathan Reed. Diam. Nathan Reed? Itu Nathan Selen Reed? Shh. Apa kamu kenal dia atau bagaimana? Nathan Reed, Forbes 30 di bawah 30 orang terkaya di LA. Halo? Ya Tuhan. Sialan. Nathan Reed? Ya, oke, aku mengerti. Aku mengerti maksudmu. Amelia, berbaliklah. Nathan Reed di sini. Oh, sial. Peringatan keren. Kamu lihat 2 gadis di sana. Itu adalah 10 dari 10. Kamu masih bertingkah seperti kamu di rumah persaudaraan, Jangan kawan. menjadi pembenci. Aku akan meminta mereka untuk bergabung dengan kita. Ayo, pergi sebelum mereka melihat kita. Cepat-cepat. Tapi sudah terlambat. Para wanita, bolehkah aku memberikan kalian berdua minum? Namaku adalah Jack Adams. Aku adalah pemilik klub ini. Aku mengadakan pesta kecil untuk temanku di ruang VIP. Akan senang jika kalian berdua wanita-wanita cantik untuk bergabung dengan kita. Sebenarnya kami baru saja akan pergi, benar? Kenapa tidak? Terdengar menyenangkan. Dia jelas tidak mengetahui siapa dirimu. Ini adalah kesempatan untuk mengenalnya. Pimpin jalan. Sempurna. Aku bersumpah kepada Tuhan, taruhannya 15 juta rupiah bahwa dia kembali dengan Hai tangan semuanya, kosong. mari kita sambut teman-teman baru. Oh, aku belum tahu Aku namanya. Sophie dan ini temanku Abigail. Amelie. Kamu bisa memanggilku Abby. Karena kita punya teman-teman baru, izinkan aku memberi sedikit rekap. Kita di sini malam ini untuk merayakan teman baik kita, Nathan Reed, yang akhirnya menikah. Sepertinya dia tidak mengenaliku sama sekali. Nyonya X mungkin tidak pernah menunjukkan fotoku padanya. Teman-teman, sungguh, tidak banyak yang bisa dirayakan. Aku masih tidak percaya. Aku sudah mengenalmu selama seperti 10 tahun dan sekarang kamu tiba-tiba mendadak menikah. Kurasa ini ada hubungannya dengan kakekmu. Iya, panggilan tugas. Kedengarnya seperti kakeknya memaksanya untuk menikah. Mari kita minum untuk itu. Tuan Duma, kamu tidak bisa berada di sini. Ini adalah acara Hanya pribadi. sebentar. Kurasa aku melihatmu masuk. Apa ini untuk menyingkirkan masalahmu dengan minum? Ya, dan masalah apa itu? Ya, sesuatu memberitahuku bahwa seseorang dipecat dari perusahaannya sendiri. Dan seseorang itu adalah kamu. Kamu pasti sangat payah dalam pekerjaanmu hingga dipecat oleh kakekmu sendiri. Siapa itu? Itu Alexander Dumas, pesaing terbesar Nathan. Mereka berdua menawar proyek Real Resort Plaza di Silicon Valley. Sekarang kau sudah bukan lagi CEO dari Reed Enterprise. Apa kamu mengira bahwa kamu punya kesempatan Ingat, jika kamu ingin melawanku membicarakan untuk... bisnis, bicara dengan sekretarisku dan adakan pertemuan. Tapi jika kamu di sini untuk menyombong, kusarankan kamu menjadi pria terlebih dahulu. Tunggu, siapa kamu? Kamu. Aku minta maaf. Siapa namamu? Namaku bukan urusanmu. Kamu mirip sekali dengan orang yang kukenal. Kita belum Aku pasti ingat pengganggu sepertimu. Kamu dengar? Keluar bodoh. Tidak ada yang menginginkanmu di sini. Ayo. Kamu kenal Alexander Duma? Tidak. Bahkan belum pernah mendengar. Itu aneh. Aku belum pernah melihatnya gugup sebelumnya. Bisakah kamu berhenti membiarkan orang bodoh itu masuk ke sini, Kawan, Jake? mereka membayarku banyak sekali uang. Aku tahu kamu punya masalah dengan klan Dumas. Tapi biarkan aku menghasilkan sejumlah uang. Bagaimana aku bisa terjebak bersamamu sebagai teman? Ya, Maaf atas panggilan yang terlambat, Tuan Reed. Pesananmu begitu terburu-buru, hingga aku tak memiliki kesempatan untuk mengirimimu foto konfirmasi. Namanya Amelia Hart. Aku baru saja mengirim pesan tentangnya.
Haruskah aku katakan sesuatu padanya ketika dia kembali? Hai, aku adalah istri kontrak masa depanmu. Ya Tuhan, kedengarannya sangat bodoh. Tunggu, sebaiknya pergi saja lalu pura-pura tidak tahu bahwa dialah pria itu. Sophie, Ya, Amelia. Tunggu, kukira namanya Abi. Oh iya, aku hanya memanggilnya dengan nama tengahnya kadang-kadang. ya. Kurasa kita harus pergi. Sekarang. Baik teman-teman, pesta selesai. Apa? Tapi ini baru 10.30. Jake, Kevin, antar garis-garis itu pulang dengan selamat. Sebenarnya, kurasa kita hanya akan memanggil Uber. Tidak, bukan kamu. Kamu ikut denganku. Amelia Hart. Sial, dia terlihat sangat kesal. Tunggu, kemana kita pergi? Hei, jika ingin katakan sesuatu, katakan saja di Ya, sini. kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Kamu tahu itu aku selama ini. Atau kamu tidak akan berbohong tentang namamu? Aku minta maaf. Itu adalah kebetulan berjumpa denganmu di sini. Aku hanya tidak tahu bagaimana bereaksi. Aku ingin tahu dirimu sebelum resmi bertemu Jadi kamu denganmu. bisa mendapatkan lebih banyak uangku. Apa? Ya, aku tahu semuanya tentang gadis sepertimu. Percayalah, aku sudah melihat banyak dalam hidupku. Kamu ingin saran? Tetap di jalur kamu. Lakukan apa yang diperintahkan dan dapatkan bayarannya. Itu saja. Karena percayalah padaku, jika kamu mencoba untuk mendapatkan lebih dari pengaturan ini, kamu tidak akan menyukai hasilnya. Apa yang terjadi kemarin malam? Astaga, apa aku sungguh tidur dengan pria panggilan? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya, aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh no. apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam.
Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semua nyaman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Betul. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Jadi kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Omong-omong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri. Ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga.
Beraninya kau. Ani, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Iya, betul. Iya. Pria di sana itu suamiku Levi Carlson. Pemain NHC terbaik tahun ini akan bergabung tim terbesar dan terbaik di Liga NHC, Klub Falcons. Terima kasih. Tapi ada satu rahasia kecil. Ayahku pemilik Klub Falcons. Tuan Carlson, bagaimana rasanya dapat gelar pemain terbaik tahun ini? Pertama-tama, terima kasih pada istriku yang cantik Renee, yang selalu mendukungku selama ini. Yang terakhir, terima kasih pada tim dokter Madeline. Seperti yang kalian tahu, 3 tahun lalu, aku terluka di lapangan es dan mengalami koma cukup parah. Madeline merawatku sampai aku pulih kembali. Terima kasih. Aku belum bilang identitas asliku karena ayahku nggak menyetujui hubungan kami. Tapi sekarang aku sedang hamil. Mungkin ayah akan berubah pikiran. Ini dia adik kesayanganku. Hei. Sedang apa di sini? Sudah kubilang jangan mencariku di tempat umum. Bagaimana kalau ada yang melihat? Aku kakakmu. Kamu memperlakukanku seperti selingkuhan gelapmu saja. Oh astaga, Clark, itu menjijikkan. Jangan bilang begitu. Omong-omong, ini serius. Aku ingin beritahu secara langsung. Ayah siap menerima Levi masuk ke keluarga kita. Apa kamu serius? Nggak mungkin, jangan bercanda hal-hal seperti itu. Aku nggak bercanda. Coba pikirkan, kamu hamil Rene. Dia ingin bertemu cucunya. Lagi pula dia mencintaimu. Kami juga rindu padamu. Sudah saatnya kamu pulang. Wow, oke. Malam ini aku akan bilang Levi kalau aku hamil dan kami akan pulang. Itu bagus. Senang bertemu denganmu, adikku. Aku juga. Akhirnya kena juga kamu jalan. Levi Carlson akan jadi milikku. Itu dia kan? Iya. Wanita itu selalu berkeliaran di dekat suamiku. Dia di tim dokter tapi rasanya ada yang aneh tentangnya. Hei sayang. Tunggu, ada apa? Rene, ada banyak orang di sini. Kita bicara setelah kamu pulang, oke? Oke. Levi, mobilku ada di bengkel. Aku ingin tanya apa aku bisa numpang? Tentu saja, Medi. Ayo. Oh, terima kasih. Kamu penyelamat hidupku. Ya, begitulah. Apa kabar, bro? Levi, hai. Kami membelikanmu topi keberuntungan ini. Jadi kamu dipastikan dapat kontrak dengan klub Falcons. Benarkah? Semoga beruntung. Kalian keren. Terima kasih. Dah, bro. Dah, Cap. Dah, Dok. Oh, Medi, ini tempat dudukku. Aku gampang, mabuk perjalanan jadi. Levi biasanya membiarkanku duduk di depan. Oh. Tapi aku bisa duduk di belakang kalau itu lebih mudah. Rene, Medi gampang mabuk perjalanan. Iya, tapi Levi aku... Tapi apa? Kamu tidak sedang hamil kan? Masuk saja. Siapa itu? Kenapa nggak jawab teleponnya? Oh, itu
Entahlah, mungkin itu sales ponsel. Benarkah? Karena aku lihat sebelumnya kamu keluar untuk menjawab telepon, dan aku penasaran, apa kamu sembunyikan sesuatu? Aku nggak ngerti kenapa kamu bicara begitu. Renee, kenapa kamu selalu menyindir Maddie? Itu menyebalkan. Levi, awas! Levi, tolong aku. Levi, kemari. Kumohon. Sudah dulu ya. Halo, Bu. Anda nggak apa-apa? Halo, Bu. Orang asing yang menolongku, sedangkan Anda nggak apa-apa? suamiku malah menolong wanita lain. Halo, Bu. Kamu sudah sadar? Kamu mengalami gegar otak. Tolong, pelan-pelan. Bayiku nggak apa-apa. Kamu hamil? Kami nggak tahu. Biar aku panggil dokter sekarang. Ayo, angkat. Panggilan telepon Anda sedang dialihkan. Di mana suamiku? Maddie, sudah. Kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Tapi aku sakit. Bagaimana ini? Kamu di sini. Tidak apa-apa. Tenang saja. Aku istrimu. Kenapa kamu malah merawat wanita lain? Astaga, bukankah itu bintang hoki Levi Carlson di sana bersama istrinya? Iya, siapa yang tahu ternyata dia sangat manis. Terima kasih. Kamu di sini. Dokter ingin mengecek bayimu. Silakan ikuti aku. Aduh, sakit. Sudah, tidak apa-apa. Jadi apa bayiku nggak apa-apa? Ya, semuanya terlihat bagus. Detak jantungnya kuat. Tapi, aku ingin kamu berhati-hati, oke? Kecelakaan mobil itu membuat tubuhmu alami syok. Aku ingin kamu istirahat selama 3 hari. Dan kemudian, kamu datang lagi untuk cek medis. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih bayiku karena jadi kuat. Ibu lakukan yang terbaik untuk melindungimu mulai saat ini. Sayangnya, kamu belum mati. Sekarang kamu harus lihat saat aku merebut suamimu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jujur saja, Renee. Kamu nggak cukup pantas untuk Levi. Dia pemain terbesar di NHA. Dan kamu hanya ibu rumah tangga. Oh, aku nggak cukup pantas untuknya. Aku orang yang bersamanya melewati semuanya saat dia sedang koma nggak punya apa-apa. Dan aku berikan kesepakatan terbesar dalam karirnya. Kesepakatan terbesar dalam karirnya? Renee, kamu itu tukang hayal. Kamu hanya ibu rumah tangga yang menyedihkan dan pengangguran. Apa yang kamu tahu soal karir? Lagi pula, bukankah sudah jelas? Levi lebih peduli padaku daripada kamu. Levi itu suamiku. Jauhi dia. Percayalah, gak butuh waktu lama. Apalagi
lagi aku punya semua keburukan tentangmu. Apa yang kamu bicarakan? Rene! Aduh! Rene! Rene! Kenapa kamu mendorongku? Maddie, Terima kasih. kamu nggak apa-apa? Levi. Kenapa denganmu hari ini? Iya. Kenapa denganku? Dia mendorongku. Kenapa kamu menolongnya? Levi, maafkan aku. Aku hanya mau minta maaf pada Rene dan dia mendorongku dan dia bilang untuk menjauh darimu. Apa? Benar, Rene, tidak ada apa-apa antara aku dan Levi. Renee, kita akan bicara begitu sampai di rumah. Tunggu, kamu mau kemana? Jangan sentuh aku. Au, aduh. Tunggu, Levi, tolong aku, bayi kita. Tolong, aku butuh dokter. Dokter, tolong selamatkan bayiku. Maaf Tuan Carson, bayinya nggak selamat. Ayo, kita pergi. Ayo kita pergi. Aku nggak tahu dia sedang hamil. Kenapa dia nggak bilang pada aku? Istrimu di dalam. Dia sudah sadar. Masuk dan bicaralah dengannya. Ada bayi di dalam sini. Dan kita sudah kehilangannya. Kenapa kamu nggak bilang kamu sedang hamil? Renee, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Maksudku apa itu akan mengubah semuanya? Apa kamu akan menolongku lebih dulu? Lebih dulu mempedulikanku? Percaya padaku daripada Madeline? Kenapa kamu terus membawa-bawa nama Madeline? Padahal kamulah yang berselingkuh dariku, kan? Tunggu, kamu bicara apa? Ya ampun, Levi, tarik ucapannya. Jangan katakan sesuatu yang akan disesali. Tarik ucapannya, jangan katakan sesuatu yang akan disesali. Akui saja, Renee. Madeline sudah cerita semuanya. Itu sebabnya kamu bertingkah aneh selama beberapa bulan ini. Teganya kamu menuduhku selingkuh darimu. Setelah semua pengorbananku untukmu, apalagi aku baru kehilangan bayi kita. Iya. Gimana aku tahu bayi itu anakku? Rene, tolong jangan sakiti Levi. Aku tahu kamu baru saja kehilangan bayimu. Tapi itu bukan salah Levi. Jangan ikut campur urusan kami kecuali kamu mau ditampar juga. Aku sudah muak jadi orang baik. Oh ya? Kamu mau bukti, Renee? Maddie, berikan ponselmu. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Dengar, aku mungkin sembunyikan beberapa hal darimu, tapi aku nggak selingkuh darimu. Cuma gara-gara itu terus membuatmu percaya aku selingkuh, artinya pernikahan kita hanya lelucon. Ya, sepertinya begitu. Lihat, sangat mudah kan?
Aku kan sudah bilang, akan kurebut suamimu. Oh, Halo Rene, bisakah kamu dengar aku? Artinya pernikahan kita hanya lelucon. Ya, sepertinya begitu. Clark jemput aku besok jam 9. Kamu benar, pernikahan ini kesalahan terbesar dalam hidupku. Permisi, memangnya kamu mau kemana? Ini jam 9 pagi dan aku nggak lihat ada sarapan di meja. Mulai sekarang kamu bisa buat sarapanmu sendiri. Aku pergi. Pergi? Ya, aku nggak ingat menyetujui waktu liburan untukmu. Kamu ibu rumah tangga. Sudah tugasmu membuat sarapan untuk ibu mertua dan suamimu yang akan pulang sebentar lagi dari latihan hoki. Buat dirimu berguna. Apa kamu nggak dengar kalau aku mau pergi? Jangan menghalangiku. Penampilanmu bagus banget waktu pakai topi ini. Iya. Lucu sekali. Aku tahu anak kecil itu. Wow, dia benar-benar selalu mengikutimu ya? Oh, ya. Kebetulan ibuku sedang gak enak badan dan Medi adalah tim dokter, jadi... Putraku, syukurlah kamu sudah pulang. Dia nggak sopan padaku pagi ini. Dan yang jelas, kalau kamu bisa sedikit berguna seperti Medi, aku nggak akan jadi jatuh sakit. Oh wow, mungkin dia bisa menikah dengan Medi saja. Jadi keluarga yang bahagia. Rene, apa masalahmu? Aku baru pulang latihan. Apa ini? Levi Carlson, aku menceraikanmu. Tunggu, kamu serius? Kamu serius menceraikanku? Nggak ada yang perlu dikatakan. Aku sudah muak denganmu. Bukankah kamu harus jelaskan dulu? Iya, aku memang ingin menjelaskannya, tapi sekarang aku pikir nggak ada gunanya. Dan kemana kamu akan pergi, Rene? Kamu hanya ibu rumah tangga biasa. Kamu nggak punya apa-apa. Tanda tangan saja surat cerainya, Levi. Atau aku akan bawa pengacaraku. Pengacara, kamu? Sudahlah, yang benar saja. Dia hanya menggertak. Rene, aku ingatkan kamu. Kalau kamu lakukan ini, nggak ada kata kembali. Aku akan beri kamu satu kesempatan. Hanya satu. Dan aku akan lupakan masalah ini, oke? Nggak perlu untuk kembali lagi. Kamu kesalahan terbesar dalam hidupku. Dasar jalang. Kamulah yang salah. Kamu nggak layak dapat putraku. Levi, biarkan dia pergi. Medi lain jauh lebih baik dan cocok untukmu. Iya, kamu harus dengar ibumu seperti anak kecil yang baik. Kamu menggerogoti putraku selama 3 tahun. Begitu kamu keluar dari pintu itu, jangan harap uang sepeser pun. Kamu pikir aku butuh uang putramu? Jangan bikin aku ketawa. Rene, sial, tunggu. Kamu gak punya uang kan? Ambil ini. Pergilah untuk jernihkan pikiranmu. Lalu pulanglah dan kita bicara. Aku tahu keguguran bayi sangat berat, tapi... Jangan pernah bicara soal bayiku. Levi, apa yang kamu lakukan? Jangan beri dia sepeser pun. Kamu tahu aku sudah muak. Dipermainkan oleh kamu dan ibumu. Aku sudah muak bertengkar denganmu soal Madeline. Aku nggak akan pernah mau bertemu denganmu lagi. Siapa orang-orang ini? Apa itu? Clark Molson? Ayahnya pemilik NHA.
Kamu hanya ibu rumah tangga. Kamu gak punya apa-apa. Hari pertama pada tahun terakhir di SMA. Sekolah baru, awal yang baru. Ayo lakukan. Pagi Nona Helen, ini pakaian Gucci-mu dan tas Chanel untuk hari ini. Ransel Chanel dan tas tangan Chanel cadangan. Dan sepatu hak tinggi labotimu yang disesuaikan. Terima kasih. Tapi tahun ini, aku mau berubah. Aku akan pilih bajuku sendiri. Aku penasaran apa mereka punya pesta. Sayang, apa yang kau pakai? Apa? Dan apa-apaan dengan sepeda itu? Ayah, aku nggak mau dikenal sebagai pewaris keluarga Kusuma. Aku mau cari teman sesungguhnya. Nggak ada putriku yang pakai sepeda ke sekolah. Aku nggak mau dikenal sebagai bayi nepotisme. Ini alasan kenapa aku pindah, ingat? Apa itu, Ama? Iya, nggak apa. Aku baik-baik saja. Aku cinta ayah. Aku juga sayang. Adam, ayo ikuti dia. Astaga, aku dengar pewaris Kusuma pindah ke sini hari ini. Seriusan? Kita harus cari cara supaya bisa berteman dengannya secepatnya. Dan itulah alasan kenapa aku nggak mau orang lain tahu aku dari keluarga Kusuma. Iu, lihat apa yang si murahan itu bawa. Tukang menguping. Pecundang. Hati-hati Gis ya, nanti dia minta uang receh. Wah, hinaanmu sama seperti kepribadianmu. Apa katamu tadi? Dasar sampah nggak berguna. Aku merusak helmmu ya? Apa kau anak 5 tahun? Apa yang kau perbuat? Lepaskan! Oh, apa bayi kecil mau menangis? Sepertinya kau harus naik bus seperti orang rendahan lainnya. Astaga. Itu dia. SMA Plira, siap-siaplah diberkati dengan kehadiranku. Kau pasti pewaris keluarga Kusuma. Aku Gisha. Kau luar biasa. Aku habiskan semua limit kartuku untuk sewa mobil dan pakaian ini untuk buat kejutan di hari pertama. Dan sekarang para idiot ini pikir aku pewaris keluarga Kusuma. Kejutan yang menyenangkan. Saatnya tukar tiket emas ini. Itu aku. Satu-satunya Karin Kusuma. Apa-apaan? Dia curi identitasku. Permisi, tapi kau nggak terlihat seperti keluarga Kusuma bagiku. Dan siapa ini? Keturunan petugas kebersihan yang malang? Abaikan saja dia. Dia nggak akan kenal kau kalau kau tabrak dia dengan mobil rollismu. Ih, lihat dirimu. Aku nggak akan pernah sudi pakai baju lusuh seperti itu. Selamat karena belnya, pecundang. Jangan khawatir. Aku akan temui kau saat istirahat. Ayo, jalan denganku. Oh, dan buat dirimu berguna. Aku bisa saja ekspos dia sekarang, lalu apa? Kembali jadi bagian Kusuma? Dikelilingi teman palsu dan materialis? Baiklah, Karin Kusuma. Kau begitu mau jadi anggota Kusuma? Ayo lihat berapa lama kau bisa berakting.
boleh minta perhatian semuanya? Aku Karin Kusuma. Dan ya, aku pewaris keluarga Kusuma. Aku senang berada di sini pada tahun terakhir di SMA. Aku dengar keluarganya yang punya gedung pencakar langit. Harus kuakui, itu keren sekali. Tolong, jangan perlakukan secara khusus karena siapa diriku. Kau, apa yang lucu? Hari pertama di sekolah nggak sopan sama temanmu. Kalau tetap begitu, aku akan kasih kau hukuman. Enggak, Bu Desi, bukan begitu maksudku, tapi dia hanya... apa? Bu Desi, dia nggak bermaksud begitu. Aku yakin dia hanya iri. Iya, kau memang begitu murah hati, Karin. Begitulah pewaris sebenarnya. Sebenarnya, aku begitu murah hati. Sampai aku putuskan adakan acara ulang tahun eksklusif malam ini. Dan akan diundang di restoran favoritku. Tentu saja, beberapa orang gak akan diundang. Lagi pula, aku punya standarku. Ya, barang murahan gak masuk hitungan. Lagi pula dia juga akan sibuk cari makan malamnya di tempat sampah. Ya, aku dengar keluarga Kusuma punya kastil, jadi aku yakin semua akan senang lihat seperti apa itu. Iya, Karin, ayo adakan pestanya di kastilmu. Di mana aku dapatkan kastil? Ya, kastil belum siap dibuka untuk umum. Mereka nggak umum, Nona Kusuma. Mereka temanmu, benar kan? Aku yakin kau senang habiskan ulang tahunmu dengan teman-temanmu di kastilmu. Baiklah, aku akan telepon dan siapkan semua untuk malam ini. Kalau begitu, permisi. Baiklah, kita lihat saja nanti. Ayo lihat bagaimana kau tangani ini. Ayolah. Karin sayang, ibu sedang kerja. Kenapa? Ibu, sekarang ibu di tempat Kusuma kan? Aku perlu ibu cari cara biar aku bisa masuk malam ini. Aku adakan acara. Lagian mereka juga nggak pakai itu. Apa? Karin, ibu hanya pelayan. Keluarga Kusuma sudah cukup baik kasih kita uang untuk sekolahmu, tapi ibu nggak bisa. Oke, aku nggak punya waktu untuk ini. Sudah cukup buruk punya ibu seorang pembersih. Aku pantas untuk ini, tolonglah. Ibu akan usahakan. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa. Permisi, apa ini? Dia datang. Harusnya nggak tolak telur tadi pagi. Itu lucu sekali. Benar? Ups, ya ampun. Astaga. Ya ampun. Astaga, maaf ya. Aku nggak lihat kau di sana. Kau sungguh menyatu sama pecundang dengan baik. Enggak, dibawa saja. Kau tahu, Karin? Untuk seseorang yang mengaku begitu kaya dan berkuasa, kau cukup terobsesi denganku. Obsesi? Kupikir kata yang kau pakai itu cukup menjijikkan. Benar, karena kau selalu menggangguku. Dan aku rasa cukup konyol kalau pewaris Kusuma merasa sangat terancam dengan orang biasa sepertiku. Terancam? Jangan buat aku tertawa. Seseorang harus tunjukkan padamu cara kerjanya ini. Taulah tempatmu, dasar rendahan. Tempatku? Dan apa tempatmu, Karin? Karena yang aku lihat, itu terlihat sangat buruk. Seperti kau lagi berusaha untuk jadi gadis pasaran. Oh. Dasar jalang. Kawan-kawan, apaan? Kau tidak apa-apa?
Nggak mungkin bisa dapat perhiasan itu secara legal di toko barang bekas. Oh, astaga semuanya. Sepertinya ada pencuri yang berkeliaran. Mundur, Karin. Oh, bisa kau percaya? Si somong hebat ini sungguh berani curi Carterku. Gak mungkin, itu spesial khas Chinatown. Iya, karakter yang asli bernilai lebih dari seluruh isi lemarinya. Ini nggak palsu. Oh sayang, hanya ada satu pusaka asli Kusuma. Dan kau lagi lihat pemiliknya. Tapi aku pewaris Kusuma yang asli. Oh, kembalikan itu. Ibuku kasih itu ke aku. Berhenti. Sama ibumu diskon spesial. Perhatian para murid, akan ada pertemuan khusus dalam 5 menit untuk menyambut pewaris dari keluarga Kusuma yang dengan murah hati donasi ke sekolah kita. Kau bisa menipu semua orang, tapi kau nggak bisa menipu kepala sekolah Adam. Dia pernah ketemu aku di rumah kami dan terima cek donasi. Oh iya, memang itu. Itu benar. Iya, tidak salah. Tunggu, itu bukan Pak Adam. Para murid, sebelum aku lanjutkan, aku mau ingatkan semua orang jangan lupa daftar untuk pertunjukan bakat. Dan sekarang, mari bergabung denganku dan menyambut pewaris yang baik, Nona Helen Kusuma. Ayo, aku datang. Menyingkirlah dari jalanku. Aku nggak tahu pewarisnya, tapi pasti dia. Ditambah, aku juga dengar tentang jam pusaka keluarga Kusuma yang dia pakai. Terima kasih. Aku merasa tersanjung ada di sini mewakili ayahku. Sama-sama. Ayah selalu mengajariku untuk berikan pada yang kurang mampu. Terima kasih untuk pidato yang luar biasa. Di mana Pak Adam? Sayang sekali, Pak Adam tertabrak bus sekolah kita pagi ini. Apa? Dia baik-baik saja, tapi akan cuti selama sisa tahun ajaran. Apa yang sebenarnya ayahmu sudah donasikan? Berapa banyak? Dan secara spesifik untuk apa? Permisi. Bukankah kau sudah dengar? Itu informasi rahasia. Lagi pula, kau juga nggak tahu bagaimana cara kerjanya. Atau mungkin kau hanya pembohong besar? Beraninya kau buat keributan, terutama di depan pewaris Kusuma. Keluarganya donasi miliaran untuk sekolah ini, dan aku nggak akan biarkan kau bahayakan atau tindas dia. Aku nggak menindas dia. Aku lagi bertanya. Begitu lagi, dan aku akan pastikan kau dikeluarkan. Sekarang juga, minta maaf padanya. Ini sudah keterlaluan. Dia menginjak-injak aku dan akan membuat aku dikeluarkan. Ini harus berakhir sekarang. Tapi Pak, dia bukan Nona Kusuma. Karena aku Helen Kusuma. Kau mau aku percaya itu? Lihat caramu berpakaian. Aku percaya seorang Kusuma gak akan pakai apapun yang kau pakai itu. Itu benar. Oke, aku bisa buktikan pada Anda kalau Anda kasih aku. Sudah cukup. Seminggu peringatan di sekolah. Kalau aku dengar lagi satu kata tentang pernyataan konyol ini, akan kena skor. Tapi aku... Gak ada sepatah kata lagi. Sekarang pergilah dari hadapanku. Baiklah kalian para remaja puber, ini hari yang kalian semua takuti, menghindari bola. Oh ayolah, kau telat. Maaf pelatih, aku tersesat. Simpan kata-katamu, pergi keliling lapangan, sekarang! Ya. Kau sedikit takut Taufik? Peraturannya sederhana, jangan biarkan kepalamu terbentur. Kau juga gak terlalu pakai itu. Ya, oke. Maaf, aku telat pelatih.
Aku harus hubungi pelatih pribadiku. Jangan cemas Kusuma. Helen. Dan kau Karin, kalian kepala tim. Pilih rekan timmu. Kami ada di timmu, Karin. Kami nggak mau satu tim dengan para pecundang bau itu. Kawan-kawan, kita bisa tangani ini, oke? Sepertinya dia terjebak di tim yang kalah. Ini akan cepat selesai. Hei, jangan biarkan mereka mengintimidasimu, oke? Tapi mereka semua terlihat atletik. Ya? Kalau begitu kita akan cepat dan gak bisa ditebak. Kiki? Aku punya rencana. Ayo berkumpul. Oke. Jadi, apa yang dia lakukan? 2, 3, hindari bola. Hindari bola! Baiklah, pertarungan hindari bola dimulai. Oh. Ayo sekali lagi. Keluar. Ayo. Ya. Yeay. Yeay. Kau akan bayar untuk yang kau lakukan padanya. Kau kira bisa kalahkan aku, dasar rendahan. Aku rasa nggak begitu. Aku tahu. Aku rasa nggak begitu. Aku tahu. Permainan berakhir. Tim Helen menang. Sudah resmi. Ini perang kau dan aku, Helen. Enggak. Apa? Helen, aku baru lihat Karin bawa bajumu ke tempat para pria. Apa? Oh, aku akan melindungimu. Ayo pergi. Astaga. Nggak ada orang di sana. Aku akan awasi kalau ada pelatih datang. Bukannya kau tahu? Aku nggak tahu. Iya, sungguh aku nggak Bagaimana tahu. kau nggak tahu? Pelatih itu sangat menyebalkan. Oh, begitu. Wah, halo yang di sana. Wah, halo yang di sana. Butuh bantuan untuk dikeringkan? Aku di sini hanya untuk bajuku. Kalau begitu datang dan ambillah sayang. Hei, Berikan saja. hei.
Hei, apa yang kalian buat? Hentikan! Maaf tentang mereka. Terima kasih. Aku Lukas. Dan kau pasti si pemenang menghindari bola itu. Helen. Meski aku biasanya pakai baju saat aku perkenalkan diri, jadi... Aku juga. Oke. Helen, kalau berikutnya kau mau lihat aku tanpa baju, tanyakan saja. Oke, aku akan ingat itu. Helen, hati-hati. Mereka di sini. Kena kau. Kena kau. Apa yang kau buat setengah telanjang di ruang laki-laki? Dasar jalan kotor. Sudah cukup. Sudah cukup. Kalian keluarlah. Apa aku gagap? Aku bilang keluar. Keluar, ayolah. Apa kau kesatria berbaju zirah? Kenapa enggak kau dan aku? Kau tahu yang paling aku benci? Pewaris sombong seperti dirimu ini. Yang tujuan hidup menyedihkannya hanya untuk menindas orang lain. Bagaimana kalau sekarang kau keluar sebelum aku yang memaksa? Tunggu dulu. Nggak secepat itu. Kembalikan ponselku! Tanganku tergelincir. Enggak! Kalau kau coba ganggu aku lagi, kepalamu yang akan masuk ke toilet. Enggak! Mira, hentikan! Itu menjijikkan! Tanganku terjebak. Tolong aku! Nona Helen, ini baju yang kau minta. Terima kasih, Dewi. Kau bisa pergi sekarang, tapi tolong jangan beritahu kepada ayahku. Iya, Nona Helen. Aku nggak bermaksud ganggu, tapi putriku, ini ulang tahunnya. Oh. Dan dia ingin buat pesta di kastil. Oh. Apa aku bisa dapat kata sandinya darimu? Itu akan sangat berarti baginya. Aku bahkan nggak tahu kau punya putri. Tentu saja, aku akan kirim pesan kodenya. Oh, terima kasih, kau baik sekali. Terima kasih lagi. Serius, kau sudah menolongku. Aku nggak mau bohong ke Nona Helen, tapi aku bisa apa? Aku nggak bisa kehilangan putriku. Seperti pertunjukan. Oh, lihat kutu buku ini. Sini, butuh bantuan? Bisakah kalian tinggalkan saja aku sendiri? Atau apa? Kau akan buat kami bosan dengan nyanyikan lagu tabel periodik. Hei! Pilihlah orang yang selevel denganmu. Seperti siapa? Kau? Oke. Apa yang kau lakukan? Ayo kalian. Kau gak bisa main seperti itu. Sempurna. Berikutnya, kalian akan digantung dari tiang bendera di lapangan sepak bola. Oh, berarti dari mana kau dapat barang itu? Aku butuh itu. Apa kau baik-baik saja? Ya, sayangnya aku sudah pernah didorong masuk ke kamar mandi sebelumnya. Dia itu terlalu berlebihan. Kita perlu lakukan sesuatu mengenai Karin. Baiklah semuanya, eksperimen hari ini membutuhkan pasangan. Helen, kau akan duduk dengan Karin. Kalian pasangan. Nggak mungkin. Apa? Nggak bisa dipercaya. Bagus. Bersama orang aneh, kita akan urus itu nanti, tikus lab. Apa katamu? Apa aku perlu pakai kata-kata sederhana? Kau yang kerja, aku yang nonton. Kau tahu, kau bisa kerjakan itu. Aku lebih pilih gagal daripada kerjakan semua kerjaanmu. Dengar, dasar buangan. Pekerjaan
Manual itu untuk orang sepertimu. Jadi, kecuali kau mau hidupmu lebih menjadikan dari yang sekarang, aku sarankan kau lakukan eksperimen sendirian. Atau apa? Kau akan lari menangis ke ayah? Oh, tunggu. Dia bahkan bukan ayahmu, ya kan? Kau nggak tahu dengan siapa kau bercanda. Begitu pula denganmu. Itu akan meledak! Itu akan meledak! Semua keluar dari ruangan. Sekarang. Ini belum berakhir. Dasar rendahan. Akan kubuat kau hidup seperti di neraka. Silakan, dasar palsu. Kau dengar kalau lab science ditutup karena dekontaminasi? Aku dengar itu karena dia. Bagaimana dia bisa masuk ke kastil Kusuma? Itu mungkin membosankan. Ya, mungkin. Oh, kagum dengan daftar tamu di pestaku yang luar biasa. Dasar aneh. Seorang pengendara kehilangan kendali di jalan tol, menyebabkan kecelakaan beruntun. 3 dikonfirmasi telah mati dan 20 lainnya terluka. Semua telah dikirim ke rumah sakit Josan, termasuk aktris Sheila Harla. Melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Berita SNS. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Bu Nina, apa yang kau lakukan di sini? Kau nggak seharusnya berdiri. Apa kau mencoba untuk menelepon suamimu? Kita perlu dia untuk tanda tangan. Bisa aku tanda tangan sendiri surat keluarnya? Gak bisa. Peraturan rumah sakit. Kau gegar otak. Suamimu atau seseorang yang lain perlu untuk tanda tangan mewakilimu. Oke? Ayolah Erik, angkat. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Erik? Gak terlalu parah. Sakit. Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Astaga, apa itu Sheila si aktris? Kan suaramu. Ya, itu dia. Tunggu, apa dia pria barunya? Mereka bilang dia miliarder, tapi sama sekali nggak ungkapkan wajahnya. Pria itu tampan. Ya, penyayang juga. Sheila nggak terluka parah, tapi pacarnya bersikeras agar kita memberikan yang terbaik. Dia tenar, cantik, dan punya pacar yang kaya. Dia sangat beruntung. Ada apa? Di mana kau? Aku sibuk, apa maumu? Kalau kau nggak mau bicara, jangan telepon aku. Apa suamimu akan datang? Apa suamimu akan datang? Enggak, dia nggak bisa. Astaga, cek ini. Hamil 6 minggu. Itu saat ulang tahunku. Itulah kenapa dia gak pulang. 6 minggu yang lalu adalah ulang tahunku. Dia gak pulang malam itu.
Ternyata dia dengan Sheila. Dan mereka akan memiliki anak. Apa yang kau lakukan? Aku mau anak. Lagi pula kita gak berhubungan selama 3 bulan. Aku istrimu. Kau gak menginginkanku. Aku istrimu. Kau gak menginginkanku. Gak sekarang. Kita sudah bicarakan ini. Lalu kapan? Atau gak akan pernah? Kau memaksa aku 3 tahun lalu dan sekarang kau mau lebih dariku untuk pernikahan palsu ini? Palsu? Enggak, aku gak memaksamu untuk apapun. Aku mencintaimu. Aku hanya mau bersamamu. Hentikan sandiwaramu. Kita tahu kau nikah denganku karena uangku, dan aku nikah denganmu untuk lepas dari keluargaku. Jangan berpura-pura. Mau kemana kau? Bukan urusanmu. Apa kau pernah mencintaiku? Bahkan sekalipun? Erik, aku mau cerai. Mau kemana kau? Aku terlihat mau kemana? Aku mau pergi. Maksudmu ke mall? Mau terapi dengan uangku? Bagian mana dari aku mau cerai yang gak kau mengerti? Lagi pula lebih cepat kau tanda tangan itu, lebih cepat kau bisa tinggal dengan pacar barumu. Bukankah itu yang kau mau? Jangan bermain-main denganku. Lepaskan aku. Kau mau kemana? Di mana kau akan tinggal? Kau bahkan gak bisa membeli sepatumu sendiri. Aku akan cari kerja. Kau belum pernah kerja. Semua yang kau miliki, semua kemewahan yang kau punya, diberikan olehku. Lucu. Apa kau peduli atau khawatir? Itu. Aku nggak akan ambil sepeser pun darimu. Aku akan memulai hidup baruku sekarang. Dasar bajingan. Oh, dan satu hal lagi. Kalau kau kesulitan ereksi, aku sangat menyarankan untuk ke dokter andrologi. Gak ada yang mau dengan pernikahan tanpa hubungan seks. Bagaimana dia bisa begitu padaku? Kita sudah menikah 3 tahun. Berhenti menangis. Kau bisa tinggal denganku selama yang kau mau. Senang? Sungguh? Ya. Aku harus cepat cari kerja. Tagihan rumah sakit ibuku nggak akan lunas dengan sendirinya. Ku dengar sutradara Kemal sedang buat audisi untuk film berikutnya. Sebaiknya kau mencobanya. Apa kau gila? Audisi itu untuk pemeran utama. Resumeku benar-benar kosong. Aku sudah lama nggak berakting. Percayalah pada kemampuanmu. Kau lulus sebagai yang terbaik dari kelasmu di Juilliard. Kau lebih baik dari kebanyakan aktris di Hollywood, terutama si perusak rumah tangga itu, Sheila Harla. Kau tahu? Kau benar. Oke, aku akan berubah. Gak akan menangisi Erik lagi. Dan gak cemburu lagi.
Aku akan pergi ke audisi itu dan memenangkannya. Ya, kau pasti bisa. Erik, aku mau pemeran utama di audisi sutradara Kemal. Aku sudah bicara dengan Steven, itu milikmu. Kau yang terbaik. Sekarang aku sendiri. Bagaimana Aku sibuk. kalau... Kenapa kau mau cerai? Aku berikan semua yang kau butuhkan. Astaga, dia luar biasa. Dia pasti aktris papan atas. Lihatlah dia. Gak sangka ketemu kau di sini. Kau mau audisi untuk peran itu? Aku yakin sutradara gak mencari seekor monyet. Demi dirimu, aku harap mereka mencari seorang pelakon. Silakan, hiburlah penggemarmu. Mencurinya darimu, sayang. Kau memberinya untukku. Erik benci kau. Dia gak suka pulang dan hirup udara yang sama denganmu. Tapi, kita sangat bersyukur. Kalau itu perempuan, mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Silakan pakai. Kau tahu, mungkin kau dan selingkuhan berikutnya bisa buat tradisi kecil. Beritahu padaku, karena aku nggak akan sana lihat itu. Ya. Oh, Erik, apa kau yakin aku dapat peran itu? Aku masih perlu ikut audisi. Ya, itu hanya formalitas. Gak ada kesempatan untuk jalan itu. Terima kasih banyak, Erik. Tolong, kita di tempat kerja. Oke. Astaga. Hey, Erik. Aku sadar kau investor terbesar kita. Tapi sutradara gak menyukainya. Dia akan menilai dari acting. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Akan kuberi kau 30 miliar agar bisa buat sesuatu. Kau pasti bercanda. Oh, James. Kau gak akan mencintaiku. Kau gak akan biarkan aku pergi. Beritahu aku, kau cinta aku atau Yera? Cut. Itu terlalu bagus kan? Oke, jadi kau Busela. Busela, kurasa karakter Sofimu cenderung merasakan sesuatu dari batin seperti dari dalam. Jadi kita akan tapi cobalah kau jadi orang yang jatuh cinta dengan James, tapi James suruh kau pergi karena James akan menikahi Yera, tapi James menyuruhmu untuk kembali. Apa kau mengerti? Apa dia perlu penerjemah? Aku. Baiklah, kita akan melanjutkan ya. Siapa berikutnya? Aku. Siapa berikutnya? Oh, aku. Aku berikutnya. Kau gak punya pengalaman. Sutradara, dia gak pernah acting apapun dalam hidupnya. Semua orang punya masa awal untuk mulanya. Aku lulusan terbaik dari kelasku di Juilliard. Dan aku punya surat rekomendasi yang bagus dari seluruh... Oke, jadi apa kau pikir ini acara pertunjukan bakat di sekolah? Bukan, ini produksi miliaran rupiah. Hanya 2 menit. Tolong, hanya itu yang kubutuhkan. Aku sebenarnya nggak peduli. Aku akan tampil cepat daripada membantu orang berikutnya hanya... Pergi saja. Terima kasih.
tersebut telah dialihkan ke pesan suara otomatis.